pengamatan mengenai lembaga kemasyarakatan desa dari 15 desa di Pulau Jawa dalam menangani permasalahan COVID-19. Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri atas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga. Dari 15 desa yang kami observasi mengenai peran dan perkembangannya dalam menangani permasalahan COVID dari awal pandemi hingga saat ini, kami mengambil 2 sampel lembaga kemasyarakatan desa yaitu PKK dan Karang Taruna. Alasan pengambilan sampel tersebut adalah dikarenakan keduanya hampir ada dan aktif di setiap desa. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. PKK merupakan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan yang mewadahi dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT. PKK memberdayakan wanita Indonesia ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa melalui 10 program pokoknya, yaitu yang pertama, penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang kedua, gotong royong, ketiga, pangan, 4, sandang, 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6. Pendidikan dan keterampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi, 9. Kelestarian lingkungan hidup, dan 10. Perencanaan sehat. Kami sudah merangkum beberapa upaya yang dilakukan oleh kedua lembaga ini dalam memaksimalkan perannya selama pandemi COVID-19 berlangsung. Untuk Karang Taruna, yang kami temukan dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa sebagian besar Karang Taruna di 15 desa sudah menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari program yang dibentuk, seperti kegiatan penjagaan di titik-titik tertentu di awal masa pandemi guna mengawasi warga yang keluar masuk desa dalam rangka mencegah rantai penyebaran virus corona. Para pemuda juga turut membagikan masker dan memberikan peringatan terhadap pelanggar yang tidak memakai masker saat keluar rumah. Para pemuda Karang Taruna di mayoritas desa yang kami amati ikut pula berperan dalam menggalakkan sosialisasi terhadap vaksinasi pada masyarakat. Selain itu, anggota Karang Taruna dan lembaga desa lainnya ikut bekerja sama melakukan upaya penyemprotan disinfektan di beberapa titik dengan menggunakan mobil dan menyemprotkannya ke pinggiran jalan yang ramai yang biasa dilalui oleh orang-orang. Sementara untuk PKK, mayoritas upayanya ditujukan langsung bagi para warga masyarakat di sekitarnya yang terdampak oleh adanya COVID-19. Upaya ini salah satunya berbentuk penggalangan dana yang nantinya akan disalurkan bagi para warga yang terdampak. Upaya serupa yang dilakukan oleh para ibu-ibu anggota PKK ini adalah terjun langsung ke rumah-rumah penerima bantuan untuk memberikan bingkisan sembako. Dengan tidak lupa senantiasa memperhatikan dan memantau lebih lanjut perkembangan kondisi kesehatan keluarga terdampak yang berada dalam isolasi mandiri di rumahnya, aktif menjalin kerjasama dengan petugas kesehatan di desa setempat dengan membantu melaporkan setiap pertumbuhan kasus baru serta rutin melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan COVID-19. Namun, sangatlah disayangkan bahwasannya masih ada beberapa desa yang lembaga PKK dan Karang Tarunanya belum berperan aktif secara maksimal dalam upaya penanganan COVID-19. Kami mendapati 2 faktor yang menjadi penyebab pasifnya kedua lembaga tersebut, yakni terlalu bergantung kepada pemerintah pusat sehingga lembaga tersebut menjadi kurang aktif dalam merealisasikan perannya, serta ketidakpatuhan masyarakat yang menjadikan lembaga kemasyarakatan desa kewalahan mengatasinya. Dari permasalahan tersebut,
Ide dan gagasan yang bisa kami berikan adalah agar setiap desa membentuk suatu lembaga tanggap bencana yang anggotanya terdiri dari seluruh komponen lembaga kemasyarakatan yang ada. Lembaga tanggap bencana inilah yang nantinya secara khusus bertugas menangani setiap urusan yang berkaitan dengan kebencanaan, termasuk bencana pandemi seperti sekarang ini, yang jangkauan kegiatannya mencakup pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana, sehingga dalam penanganannya menjadi lebih terarah. Belajar dari situasi saat ini, kami berharap dengan dibentuknya lembaga tanggap bencana ini, masyarakat dapat turut aktif berkontribusi dan mendukung setiap upaya yang ada.